Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, paliatif, akan sedikit mempraktekkan tentang role play tentang penyampaian berita buruk. Yang pertama, ada Mbak Ajeng sebagai perawat 1, Mbak Arum sebagai perawat 2, Mbak Iin sebagai klien, Mas Adit sebagai suami, Mbak Eni sebagai analisis, Mbak Syifa sebagai dokter, saya sendiri, Eka Aziza, sebagai narator, yaitu ada Mbak Clarissa sebagai penyaji Zoom atau perekam layar, dan ada editor, Mbak Violina, dan ada yang share screen juga, Mbak Bita. Baik, teman-teman, sudah siap ya? Sudah. Siap. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Baik, selamat pagi Bu Aini dan Pak Adit. Perkenalkan, saya perawat Ajeng. Saya perawat yang berjaga pada si pagi ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Apakah Ibu sudah siap untuk menjalani pemeriksaan histologi pap smear hari ini? Sudah. Ya Ibu, kalau begitu langsung saja sekarang mari saya antarkan. Perawat dan pasien serta suaminya menuju ke ruang pemeriksaan. Selamat pagi, saya di sini mengantarkan Ibu Aini untuk melakukan pemeriksaan histologi pap smear. Ya, baik, Sus. Setelah selesai menjalani proses pemeriksaan, Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, hasilnya lagi saya sampaikan yang Mari saya antarkan ke ruangan inap, Bu. perawat, pasien, serta suami pasien kembali menuju ke kamar pasien. Setelah menjalani pemeriksaan sitologi pap smear, sembari menunggu hasilnya, klien diminta untuk rawat inap oleh dokter. Klien dirawat di ruang kelas 1 flamboyan. Dokter meminta tolong pada perawat 2 untuk menyampaikan hasil dari pemeriksaan di ruang rawat inap klien. Terus, ini ada hasil pemeriksaan sitologi pap smear dari Nyai Iin. Silakan disampaikan hasilnya kepada pasien. Pasien ada di ruang kelas 1 flamboyan. Baik dok, akan saya sampaikan kepada pasien sekarang. Ya, Sus. Perawat 2 menuju ke ruang inap kelas 1 flamboyan dan menemui pasien Nyonya N. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat Arum. Saya perawat yang berjaga pada shift pagi ini. Sebelumnya bisa tolong disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu serta alamatnya, Bu. Iya, Sus. Nama saya Ainur Syarifah, 22 Oktober 1999. Alamat rumah saya di Wonogiri, Sus. Boleh saya lihat gelangnya, Bu? Boleh. Silakan, Sus. Oh ya, Bu. Boleh saya duduk, Bu? Boleh, Sus. Silakan. Ibu ingin duduk atau tetap berbaring? Duduk saja, Sus. Saya lebih nyaman berbicara sambil duduk. Baik, Bu. Saya bantu ya. Terima kasih, Sus. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya baik-baik saja, Sus. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Begini, Ibu, saya di sini ingin menyampaikan informasi terkait dengan penyakit yang Ibu derita. Berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, sebelumnya apa Ibu ingin ditemani oleh salah satu anggota keluarga?
Iya, Sus. Ada suami saya di depan. Boleh minta tolong dipanggilkan? Tunggu sebentar ya, Bu, saya panggilkan. Sambil berjalan keluar ruangan memanggil suami klien. Suami klien duduk di sisi tempat tidur, yang lain terdapat dengan perawat. Ini benar dengan suami Bu Aini ya? Iya, Sus, benar. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Adit, Sus. Baik, Bapak Adit. Maksud kedatangan saya kemari adalah ingin membicarakan terkait kondisi Ibu Aini saat ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang kondisi Ibu Aini saat ini. Yang saya tahu, saya sering merasakan nyeri punggung dan perut bagian bawah. Selera makan saya menghilang dan perdarahan pada vagina saya, Sus. Dengan gejala-gejala yang ada, menurut Ibu, penyakit apa yang mungkin terjadi? Saya kurang tahu, Sus. Yang pasti saya sangat cemas dengan kondisi saya saat ini. Jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius, apakah Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih lanjut? Saya ingin tahu bagaimana kondisi istri saya. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Apakah Ibu siap mendengar apapun yang saya sampaikan terkait kondisi Ibu? Iya, Sus, saya siap. Baiklah, Bapak, Ibu. Maafkan saya harus menyampaikan mengenai hal ini. Saya khawatir berita ini tidak baik. Berdasarkan pemeriksaan sitologi pap smear dan hasil biopsi kemarin, dokter mendiagnosa bahwa Ibu menderita kanker leher rahim atau kanker serviks stadium 3B. Perawat sambil memegang tangan klien. Seketika klien menangis dan suaminya merangkulnya. Perawat pun diam sejenak untuk memberi jeda pada klien untuk melupakan perasaannya. Luapkan saja perasaan Ibu dan Bapak tentang apa yang baru saja saya sampaikan. Klien masih menangis tanpa berbicara, begitu juga suaminya. Ini coba Ibu minum terlebih dahulu supaya lebih tenang. Sambil memberi minuman yang ada di meja. Terima kasih, Sus. Sambil memberi minuman ke istrinya. Saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit bagi Bapak dan Ibu. Tapi ini merupakan kenyataan yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Supaya kita bisa segera merencanakan apa tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Perawat sambil menyodorkan tisu pada klien dan suami. Saya ingin yang terbaik untuk istri saya, Sus. Iya, Bapak, kami akan membantu dengan semaksimal mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Sus? Sebenarnya ada terapi untuk kanker, namun sayangnya sampai saat ini terapi kanker seperti radiasi atau kemoterapi tidak dapat menyembuhkan kanker ibu secara sempurna. Tapi masih ada tata laksana yang bisa kami lakukan untuk membuat kualitas hidup istri Bapak lebih baik. Misalnya mengurangi gejala, kontrol nyeri, atau transfusi darah. Saya sedih, Sus. Saya takut jika umur saya sudah tidak panjang lagi.
Saya paham bagaimana perasaan Ibu, tapi Ibu boleh sedih atau putus asa seperti ini. Banyak keluarga yang mendukung, terutama suami Ibu. Ibu harus tetap semangat dan yakin bahwa kondisi Ibu akan membaik. Urusan maut kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik dan sambil tetap berencana untuk kemungkinan terburuk. Sambil memegang pundak klien. Tapi Sus, kenapa harus saya yang terkena penyakit ini? Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, Sus. Pasien menangis. Begini Bu, segalanya sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Sakit itu adalah ujian atau cobaan dari Allah, Bu. Ibu harus kuat. Sakit adalah menggugur dosa-dosa Ibu. Melalui rasa sakit dari penyakit Ibu, dosa-dosa Ibu insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini memang sudah jalannya begitu. Ibu dan Bapak harus tabah dan ikhlas serta tetap semangat. Ya sudahlah, Sus. Pasien menjawab sambil menangis. Terus begini, saya dan istri saya siap menjalani pengobatan selanjutnya guna kondisi yang lebih baik, Sus. Baik, apa itu artinya Bapak dan Ibu setuju untuk mengikuti pengobatan tahap selanjutnya? Iya, Sus, kami setuju. Baik, Bapak Ibu, cukup sampai di sini pembicaraan kita pada hari ini. Selanjutnya, dokter yang akan menyampaikan apa saja pengobatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Ya, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu, Pak, saya permisi dulu. Sambil berjabat tangan dan tersenyum. Baik, itu saja dari kelompok 1 paliatif. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.